Selamat hari Minggu, Jemaat yang terkasih. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Tapi sebelum kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memimpin setiap kami mendalami kekayaan firman-Mu. Dan mampukanlah kami juga ya Allah untuk membagikan kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Dan pembacaan Alkitab pada ibadah hari Minggu ini diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang begini bunyi firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini berlatar belakang kisah bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami perbudakan di Mesir. Keadaannya pada saat itu bangsa Israel menjerit minta tolong karena mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Mesir. Mereka merasa dieksploitasi, mereka merasa dipenjara, mereka mengeluh kepada Allah, sehingga akhirnya Allah mendengarkan seruan mereka. Dan Allah pada saat itu akan membebaskan mereka. Bagaimana cara Allah membebaskan mereka? Itu pertanyaannya. Allah mengutus hambanya Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Nah, dan pada perikop kita pada pagi hari ini adalah saat di mana Musa dan Harun datang untuk kedua kalinya menghadap Firaun. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan ketika mereka menghadap, Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun saat itu. Nah, dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa keadaannya Musa dan Harun saat itu tidak lagi mudah. Ditambah Musa yang tidak bisa bercakap, berbicara, sehingga memerlukan Harun untuk mendampingi dia. Kemudian juga karena usia mereka kemungkinan besar Firaun memandang sebelah mata kedatangan mereka. Apa yang bisa diperbuat oleh seseorang yang sudah tua? Bisa saja Firaun berpikir seperti itu ketika mereka datang ke istana. Mereka bisa saja diremehkan oleh Firaun. Ditambah lagi setiap saat mereka harus mendengar keluh orang-orang Israel. Mereka harus bersabar ketika menghadapi kebebalan bangsa Israel. Berat sekali tanggungan yang harus mereka lakukan. Berat sekali tanggung jawab Musa dan Harun pada saat itu. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, yang luar biasa
Allah memakai mereka dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, sehingga Allah bisa menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Makanya Allah memakai Musa dan Harun. Allah mau melalui dua orang yang menurut pandangan dunia tidaklah memiliki kekuatan apapun, tetapi Allah dapat bekerja dengan cara yang ajaib melalui keterbatasan tersebut. Apa yang biasa menurut manusia bisa menjadi luar biasa bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai yang biasa menurut manusia, tetapi menjadi luar biasa di hadapan Tuhan, berdasarkan campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya Allah membekali Musa dan Harun dengan apa? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan Tuhan membekali mereka dengan mukjizat. Mukjizat apa? Harun diminta untuk melemparkan tongkat kepada Firaun, dan tongkat itu akan berubah menjadi ular. Mereka pergi dan melakukan itu pada akhirnya, tetapi mukjizat yang terjadi di istana Firaun ketika itu tidak serta-merta membuat Firaun takut. Dia justru tidak terima dan memanggil banyak orang-orang berilmu, orang-orang ahli-ahli sihir untuk melawan ular dari tongkat Harun tersebut. Tetapi dalam pembacaan kita bisa lihat semua ular-ular itu dimakan habis oleh ular dari tongkat Harun. Mereka kalah dengan kebesaran Allah. Namun di ayat yang terakhir dalam pembacaan kita, hati Firaun masih tetap berkeras dan tidak mau mendengarkan Musa ataupun Harun, tidak mau mendengarkan keduanya. Itu keadaan pada masa itu. Jika kita tarik pada masanya yang sekarang, hal tersebut sebenarnya saudara sama-sama sedang kita alami. Keadaan kita saat ini seperti keadaan bangsa Israel. Kita semua seisi dunia rasa-rasanya sedang dipenjarakan, tidak bebas beraktivitas. Dunia ini dalam kacamata manusia seolah-olah berada di bawah jajahan sesuatu yang menakutkan, yaitu adalah pandemi COVID-19. Nah, keadaan tersebut pada akhirnya memaksa kita untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus beribadah di rumah, kita harus bermain di rumah, bahkan kita harus bersekolah, belajar di rumah. Semuanya kita lakukan di rumah. Namun di tengah keterbatasan tersebut, Allah tidak tinggal diam. Dia mengutus banyak orang untuk menjadi Musa dan Harun masa kini. Siapa mereka? Siapakah Musa dan Harun masa kini tersebut? Mereka adalah orang yang menurut pandangan dunia terbatas. Banyak kelemahan, banyak kekurangan dipandang sebelah mata, orang yang tidak diperhitungkan. Contohnya, para pembuat masker, para pedagang yang pada saat ini masih berjuang berdagang mencari nafkah. Ada juga ojek-ojek online, orang-orang kecil yang dulu hanya kita anggap sebelah mata, tetapi sekarang kehadiran mereka justru sangat berarti bagi kita. Sampai dokter dan suster juga di rumah sakit harus berjuang melawan virus. Tetapi pada kenyataannya masih banyak dari mereka yang juga dikucilkan karena banyak orang yang takut tertular virus yang mereka bawa dari rumah sakit. Belum lama ini juga ada berita tentang seorang anak kecil yang lagi viral, mungkin ibu bapak saudara tahu, pernah melihat berita ini. Seorang anak kecil yang sangat sederhana ingin memberikan tabungannya untuk membantu para medis membeli APD. Dan semakin banyak orang yang peduli terhadap sesama pada masa yang sekarang. Meskipun dalam kacamata dunia, mereka ini adalah orang-orang kecil, tidak mampu melakukan banyak hal,
sering dipandang sebelah mata, tetapi melalui mereka Allah bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dan sangat ajaib. Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya pada kita semua melalui kehadiran mereka. Allah bekerja sangat ajaib. Meskipun semakin banyak orang positif COVID ya, kalau kita lihat, tetapi berdasarkan data semakin banyak juga pasien yang sembuh ketimbang pasien orang-orang yang meninggal. Dan kita harus tetap percaya tangan Tuhan melalui para medis akan menolong dan memulihkan kita, memulihkan dunia ini. Kita nanti ini akan menjadi saksi bahwa Allah sungguh bekerja di dalam dunia yang saat ini sedang dirundung malapetaka musibah pandemi ini, Ibu Bapak Saudara. Lalu sekarang apa yang dapat kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Ketika di luar sana orang-orang sudah menjadi Musa dan Harun masa kini, apakah kita hanya bisa melihat, hanya bisa menonton di televisi lalu mengatakan, wah mereka dermawan sekali, mereka hebat sekali, anak itu berhati baik, berhati emas dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita semua juga ikut ambil bagian menjadi Musa dan Harun masa kini. Dengan apa yang kita miliki dan apa yang mampu kita kerjakan, yang berasal dari diri kita tentu saja. Jangan hanya menjadi penonton setia. Kalau memang harus keluar rumah misalnya, jangan lupa pakai masker supaya kita bisa aman, selamat. Itu sederhana tetapi bermakna. Masa sih seperti itu saja bisa jadi Musa dan Harun masa kini? Cuma sekedar pakai masker keluar rumah saja masa bisa menjadi Musa dan Harun masa kini? Tentu saja bisa, Ibu Bapak Saudara. Meskipun sepele di mata manusia, tetapi dampaknya luar biasa besar. Ketika kita saling membantu agar tidak semakin banyak orang yang sakit, kita bisa membantu para medis untuk bisa menyelesaikan tugas mereka lebih awal. Mereka bisa lega bertemu dengan keluarga mereka. Jangan kita menyepelekan hanya dengan mengatakan, saya ini sehat imun, saya ini sehat imun saya bagus, tidak perlu keluar pakai masker. Hati-hati, kita bisa seperti ular-ular yang dimakan oleh ular dari tongkat Harun. Ketika kesombongan Firaun datang, karena kecongkakan dia, pada akhirnya manusia itu sendiri akan menanggung akibatnya. Karena Tuhan memberikan kita hikmat agar kita mengetahui, agar kita juga bisa melakukan mana yang baik, mana yang tidak. Yang baik untuk diri kita dan juga yang baik untuk orang lain berdasarkan dengan perintah Tuhan. Begitu juga kalau kita menjalani berbagai aktivitas serta pekerjaan kita saat ini. Jangan sekali-kali kita mengandalkan diri sendiri, kita sombong, kita tinggi hati, karena semua itu, kesombongan itu akan kalah dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih hebat melebihi kuasa Tuhan. Maka mau virus, mau pergumulan apapun, pasti bisa dikalahkan asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Asal kita mendengarkan dan melakukan pekerjaan, perkataan Tuhan dengan bermodalkan hikmat yang Tuhan beri. Kita patuh pada himbauan dari pemerintah, itu adalah suara Tuhan bagi kita. Dan itu adalah cara Tuhan bekerja melalui mereka. Tugas kita sekarang adalah menjadi Musa dan Harun yang setia, yang mau mendengar dan melakukan apapun yang kita mampu lakukan agar kita semua, dunia ini bisa segera pulih. Jadi umat Tuhan yang terkasih, mari
Kita mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu. Dan kiranya kehadiran kita di tengah dunia ini bisa menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita di tengah situasi saat ini. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat pelangi yang indah sehabis badai menerjang. Amin.